Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, insyaallah dirahmati Allah. Dulu sebelum saya memeluk agama Islam, saya paling males sama orang-orang yang ngomong tentang agama. Saya biasa bilang sama mereka, udah deh, nggak usah sok suci, nggak usah bawa-bawa agama. Dunia ini nggak perlu ceramah. Udah ngomong di tempat yang lain aja. Kalau ngomong agama, ngomongnya di gereja aja, atau kalau nggak ngomong pas pelajaran agama aja. Setidaknya itu adalah pandangan saya tentang agama dulu ketika saya belum memeluk Islam. Kenapa? Karena saya memandang agama itu cuma untuk urusan ibadah ritual, urusan-urusan akhirat. Ketika teman saya misalnya yang baru tobat waktu itu, ada yang pernah bilang sama saya, bertobatlah Lik, kerajaan Allah telah dekat. Saya cuma ketawain lalu bilang, kerajaan dari Hong Kong. Itu dulu saya zaman dulu. Jadi saya sangat anti dengan orang-orang yang berbicara tentang agama. Karena kenapa? Karena menurut saya agama itu tidak perlu dicampur adukan di dalam kehidupan. Kehidupannya aturan kehidupan, agama ya aturan agama. Tidak perlu dicampur adukan. Kenapa? Karena memang di dalam agama saya yang lama tidak mengatur tentang aturan-aturan kehidupan. Jadi ya kesel aja, sebel kalau misalnya ada orang ngomong tentang agama. Gak usah ngomong tentang agama deh, males banget. Nah itu saya zaman dulu. Karena bagi saya agama itu tidak mengatur kehidupan dan cuma berfungsi bagi kita ketika kita memang memerlukan agama itu dalam perkara-perkara khusus. Misalnya ketika mau menikah, misalnya ketika makan, sebelum makan berdoa, ataupun segala sesuatu yang lain supaya kita tidak dianggap ateis. Itu aja sih sebenarnya. Tapi itu dulu teman-teman sekalian. Ketika saya kemudian mengenal Islam, ini adalah sebuah kata-kata yang sayangnya justru menular kepada kaum muslimin. Jadi ada usaha untuk menjadikan kaum muslimin itu tidak mempedulikan agamanya. Deislamisasi. Jadi seolah-olah mereka berpendapat dan mereka menanamkan pendapat kepada kaum muslimin, Islam itu sama seperti agama yang lain, tidak punya aturan di dalam kehidupan, sehingga tidak usah berbicara tentang agama, tidak usah berbicara tentang Islam ketika membahas tentang segala sesuatu. Padahal ini adalah pemikiran yang sangat berbahaya. Apa kemudian prakteknya? Ketika kita misalnya berbicara tentang pemerintahan, berbicara tentang kepemimpinan, mereka bilang, udah deh Ustadz nggak usah ngurus-ngurus masalah politik, Ustadz nggak usah ngurus-ngurus masalah pemimpin, ini masalah dunia kok, bukan masalah agama. Ini adalah pernyataan yang salah besar. Dan kadang-kadang juga berefek dalam kehidupan-kehidupan yang biasa. Udah deh gak usah bawa-bawa Islam, udah deh gak usah ngomong ayat, gak usah ngomong hadis deh, gue pusing dengarnya. Nah misalnya perkara-perkara seperti ini. Jadi seolah-olah sekali lagi dia ingin mencabut Islam itu dari dalam kehidupan supaya kehidupan mereka tidak diatur dengan Islam. Teman-teman sekalian, pertama-tama harus difahami ini bukan ide yang berasal daripada Islam. Yang pertama, ini adalah ide yang berasal dari agama yang lain. Ketika mereka melihat kehidupan ini, mereka tidak punya aturan terhadap kehidupan ini, maka mereka melarang agama untuk mengatur kehidupan karena mereka nggak punya aturan. Jadi kalau diintroduksi kepada Islam, ini adalah sesuatu yang salah kaprah. Kenapa? Karena Islam adalah agama sekaligus sebuah ideologi. Dia mengatur kehidupan manusia sebagaimana dia mengatur ibadah-ibadah ritual. Jadi Islam punya aturan terhadap pernikahan, Islam punya aturan terhadap keluarga, Islam punya aturan terhadap waris, Islam juga punya aturan ketika beribadah, mahdoh, ritual seperti sholat, puasa dan sebagainya. Tapi Islam pun punya aturan-aturan terhadap pemerintahan, kepemimpinan dan seterusnya. Ini yang pertama perlu kita sampaikan. Berarti Islam berbeda dengan yang lain. Yang kedua, kalau kita mengatakan bahwa jangan bawa-bawa agama dalam kehidupan, lah bagaimana? Toh di dalam Islam itu ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti kita mengakui bahwa Allah adalah pengatur manusia. Allah adalah tempat beribadah manusia. Dia yang berhak dan di atas segala-galanya. Maka ayat-ayat sucinya itu di atas apapun juga. Maka misalnya orang Minang berkata adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Sesungguhnya adat itu bersendikan syariat dan syariat itu berdasarkan atas kitab Allah atau Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini adalah perwujudan daripada pengertian bahwa syahadat itu menjadikan Allah di atas segala-galanya dan Rasul sebagai pengatur manusia. Maka bagaimana mungkin seorang muslim ketika dia sudah memahami syahadat dan dia sudah memahami bahwa setiap kehidupan dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas dia bisa berkata jangan bawa-bawa agama.
Toh dia juga sudah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman, "Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah." Artinya 24 jam, 7 hari, sepanjang hidup manusia itu adalah esensinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya makan, minum, berdoa, berkeluarga, bekerja, sekolah dan seterusnya, semua adalah bagian daripada ibadah di dalam Islam. Sehingga kita tidak bisa memisahkan antara agama dan kehidupan. Imam Ghazali sendiri kemudian menyampaikan kepada kita, sesungguhnya agama dan kekuasaan itu seperti saudara kembar. Bagi agama adalah dasarnya, asasnya, dan bagi kekuasaan seperti penjaganya. Segala sesuatu yang tidak ada penjaga akan hilang, kata beliau, dan segala sesuatu yang tidak ada asas, tidak ada dasar akan hancur lebur. Nah, inilah esensi di dalam Islam. Islam mencakup semua. Karena kenapa? Karena agama Islam itu datang untuk memberikan solusi di dalam kehidupan. Ini yang membuat saya kemudian, salah satu yang membuat saya tertarik dengan Islam. Karena ketika kita berislam, ketika kita beragama, maka kita memberikan solusi ke dalam kehidupan kita. Kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan sesuatu, lalu mendapatkan manfaat terbaik daripada aktivitas itu tanpa perlu kita trial and error. Nah, misalnya contoh, dalam pernikahan misalnya. Ada orang pengen hidup bahagia dalam pernikahan, tapi mereka mengabaikan syarat Islam. Bagaimana mungkin? Ya nggak mungkin terjadi yang namanya kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan itu tentu datang daripada Sang Pencipta manusia. Dan Dia yang paling tahu bagaimana cara mewujudkan kebahagiaan itu. Maka diaturlah orang-orang yang pengen menikah. Diatur kemudian dari segi niatnya, diatur dari segi visinya, dia mencukupi dirinya sendiri, dia kemudian memampukan dirinya sendiri. Kemudian dari segi mencari jodohnya pun sudah diatur seperti apa, kriterianya. Kalau misalnya sudah suka, bagaimana cara selanjutnya, mendatangi orang tuanya, menentukan tanggal nikah dan sebagainya. Pernikahannya pun diatur. Lalu bagaimana interaksi antara suami istri pun diatur, kewajiban suami, kewajiban istri, hak suami, hak istri. Gimana kalau ada pertengkaran di situ, semua diatur di dalam Islam. Dan itu bersifat satu paket. Jadi kalau ada orang yang ingin menikah, dia pengen bahagia, lalu dia tidak mau memakai aturan Islam, yaitu sama saja dia sedang berjalan menuju kesengsaraan. Jadi dia merancang menuju kesengsaraan, sama seperti negeri ini, Indonesia yang kita cintai. Maka ketika kita menginginkan kebaikan, ketika kita menginginkan negeri yang berkah, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, maka yang kita lakukan adalah harusnya menyesuaikan aturan-aturan Islam terhadap kemudian negara ini. Jadi negara ini menyesuaikan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Barulah terwujud sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya nabi itu kan adalah contoh. Dia pemimpin yang menjadi contoh suri tauladan bagi kita. Seringkali ketika Isra Mi'raj, Maulidan ataupun acara-acara yang lain, seringkali kita mendengar keluar dari mulut pemimpin-pemimpin kita dan ulama-ulama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam segala hal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah berfirman bahwa sesungguhnya telah dijadikan suri tauladan yang paling baik itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi permasalahan kepemimpinan. Dengan kata lain mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatur masalah kepemimpinan sama saja dengan mengatakan bahwa kita menganggap Allah tidak menurunkan Islam yang sempurna. Dan ini tentu adalah pelalaian, penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun juga dengan berbicara tentang hal-hal yang lain, Islam memberikan solusi bagi manusia. Dan pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita memakai selain Islam, jangan bawa-bawa agama di dalam Islam, lantas apa yang Anda bawa ketika mati? Kalau Anda meyakini yaumil kiamat itu ada, kehidupan setelah mati itu ada, kecuali ada beberapa orang yang mengatakan, termasuk ada pemimpin partai yang mengatakan percaya pada akhirat, percaya pada kehidupan setelah mati itu adalah seperti self-fulfilling prophecy. Itu urusan dia. Tapi kalau Anda Muslim yang meyakini hari akhir, yang itu adalah bagian daripada keimanan kita, meyakini hari akhir, adanya kehidupan setelah mati, meyakini akan adanya pertanggungjawaban setelah kita mati, bahwa kita akan dikumpulkan di yaumil kiamat, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya, kalau Anda tidak bawa agama di dalam kehidupan, apa yang mau nanti Anda bawa ketika di akhirat?
Bukankah kita sudah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali kalian beragama Islam. Artinya Islam ini adalah sebuah syarat yang sangat mutlak. Ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, lantas kita akan mendapatkan surganya, mendapatkan ridhonya atau tidak. Maka ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau Anda katakan jangan bawa-bawa Islam di dalam kehidupan seperti apa yang nanti Anda harapkan setelah mati? Karena semuanya ditentukan oleh kehidupan kita yang sekarang dan kematian kita nanti, dan akan dibangkitkan lagi kita setelah mati. Karena itulah orang-orang yang beriman pada Allah, mereka mengucapkan kalimat lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah persiapan untuk hidup, persiapan ketika mati, dan persiapan ketika hidup kembali. Yang terakhir teman-teman sekalian, andaikan ada orang yang berkata jangan bawa-bawa Islam di dalam kehidupan. Apa yang dimaksudkan? Berarti Anda boleh memakai yang lain di dalam kehidupan. Berarti dia sedang mengarahkan untuk Anda memakai aturan lain di dalam kehidupan ini. Karena tidak ada ruang kosong di dalam kehidupan. Tidak ada hal yang netral di dalam kehidupan. Kalau Anda tidak memutuskan berdasarkan Islam, maka Anda memutuskan berdasarkan selain Islam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mengambil aturan-aturan, agama-agama, kebiasaan-kebiasaan selain daripada Islam, tidak diterima daripadanya, ditolak oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, lalu apakah ucapan-ucapan yang ingin disampaikan ketika kita mengatakan jangan bawa-bawa agama di dalam kehidupan? Tolong, apa yang menjadi keyakinan Anda silakan Anda yakini kalau beragama agama selain Islam. Tapi agama Islam meyakini bahwa Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Islam meyakini bahwa agamanya telah sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari berkeluarga sampai dengan masuk WC, mulai dari ekonomi sampai dengan pemerintahan. Ini Islam mengaturnya. Lalu kemudian orang-orang muslim diwajibkan untuk mengikuti syariat Allah, syariat agama mereka, sebab kepada Allah lah mereka akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ini bagian daripada mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, andaikan tidak menggunakan aturan Islam, sudah pasti kita akan menggunakan aturan yang lain. Berarti kita terjebak pada melakukan atau menerapkan aturan-aturan selain aturan Allah. Maka teman-teman sekalian, bertakwalah pada Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ridho dengan aturan-aturan Allah, serta menjadikan aturan-aturan Allah ini yang utama. Menjadikan aturan-aturan Allah ini aturan yang paling tinggi, bukan yang lainnya. Lalu kemudian mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita pemimpin yang baik, pemimpin yang kita cintai, yang dia pun mencintai kita, yang menerapkan aturan-aturan Allah dan juga menerapkan aturan-aturan Nabi-Nya, yang menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.